Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan, Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang rehabilitasi gangguan jiwa. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, hari ini kita membahas tentang rehabilitasi gangguan jiwa. Apakah gangguan jiwa ini cukup marak di Indonesia? Ya, memang angkanya besar ya. Tambah lama tambah besar, Bu Stella. Dari satu data riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan atau Departemen Kesehatan Negeri kita Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 1 juta penduduk Indonesia yang mengalami gangguan jiwa berat dan 19 juta yang mengalami gangguan jiwa ringan. Apa maksudnya gangguan jiwa berat dan gangguan jiwa ringan? Jadi gangguan jiwa berat artinya memang dia putus kontak dengan kenyataan ya, dengan realitas. Jadi istilahnya kan ngomong sendiri, dengar suara sendiri, dia nggak bisa mengurus dirinya, bahkan muncul kalau dibiarkan kan telanjang di jalanan. Jadi kalau istilah teknisnya itu gangguan psikotik, kelompok gangguan psikotik. Jadi dia sudah nggak bisa ngatur dirinya, bahkan bisa telanjang bulat, nggak pernah mau mandi, bau, dan bahkan bisa membahayakan anggota keluarga yang lain. Dia bisa karena halusinasinya menyakiti orang lain, selain juga menyakiti diri. Jadi yang gangguan jiwa berat. Kalau gangguan jiwa ringan, berarti dia masih bisa berkomunikasi, masih bisa dalam level tertentu beraktivitas. Jadi dibedakan dari tingkat keparahannya begitu ya Pak? Betul. Dan memang ini ya, dari angka tadi itu diperhitungkan ada mendekati 400.000 jiwa atau 2,03%, di mana mereka yang mengalami gangguan jiwa berada di ibu kota, yaitu di kota Jakarta. Dan ini berada di peringkat pertama nasional. Wow, apa Pak kira-kira yang menyebabkan hal seperti ini? Ya, jadi ini memang menggambarkan kan ini ya Bu Stella, bahwa tekanan di ibu kota negeri kita, Jakarta, itu sangat amat tinggi. Sehingga mereka yang mengalami gangguan jiwa tambah banyak. Jadi bagi kita yang tinggal di Jakarta tentu akan jauh lebih memahami pergesekan, persaingan, emangnya gua ke kiri, cuek is the best, rasa ketidakpedulian sangat tinggi, dan orang makin terpisah, terisolasi, terasing satu sama lain. Bahkan dalam rumah pun cekcok, tidak ada komunikasi, dan ini adalah bibit-bibit subur, suasana-suasana yang kondusif untuk munculnya gangguan-gangguan jiwa. Pak, tapi selama ini sepertinya keluarga tidak terlalu menyadari kalau ada anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa, sehingga kadang-kadang mereka pun tidak mengerti bagaimana harus menanganinya. Betul, jadi inilah maka kenapa percakapan kita ini sangat penting ya. Saya sudah sekian tahun turut membantu di satu tempat rehab gangguan jiwa, dan saya sangat prihatin. Jadi beberapa ini sebenarnya dari keluarga-keluarga, maaf kalau saya sebut, keluarga yang memiliki religiositas yang baik. Mereka dari keluarga yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan di gereja, sebagai majelis mungkin, atau bahkan sebagai pendeta, hamba Tuhan. Mereka dari kalangan yang bahkan pendidikannya baik, bisa sampai kuliah S1, bahkan kuliah di luar negeri. Dan beberapa dari keluarga yang ekonominya bagus, menengah ke atas, tapi toh ada anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Tapi biasanya apa Pak reaksi keluarga ketika menyadari ada anggota keluarganya yang mengalami gangguan jiwa? Biasanya rasa malu ya Bu Stella ya, karena rasa malu akhirnya ditutup-tutupi, akhirnya diisolasi di kamar misalnya, atau di rumah keluarga yang lain yang tidak ada komunikasi dengan penduduk sekitar. Bagi keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, kita masih bisa menemukan di Indonesia itu dipasung
Ya, mereka dalam keadaan tidak berpakaian karena mereka nggak mau pakai pakaian yang sudah gangguan jiwa berat, dikuasai halusinasinya. Mereka diikat dengan rantai atau dengan kayu yang menjadi pasung tangan dan kaki. Jadi itu masih sangat memprihatinkan terjadi di negeri kita Indonesia. Selain itu apalagi Pak yang biasa dilakukan oleh keluarga? Ada yang karena dianggap ini kuasa gelap, ya akhirnya ditenging-tenging. Jadi mengundang pendeta, hamba Tuhan, dianggap kerasukan setan, atau didatangkan ke dukun-dukun paranormal yang malah bisa semakin memperberat masalah. Dan yang lebih ironis, saya mendapati kasus-kasus dinikahkan. Hah? Dinikahkan Pak? Iya. Maksudnya? Jadi dicarikan suami atau dicarikan istri. Supaya? Jadi rupanya begini Bu Sela, muncul asumsi keyakinan dasar dari beberapa keluarga di kita di Indonesia ini. Oh ini karena kalau nanti dia menikah, punya istri, punya suami, dia akan muncul rasa tanggung jawabnya. Sehingga akan membuat dia punya gaya hidup, punya visi hidup, punya tuntutan hidup, dia bekerja, beraktivitas. Itu yang pertama kemungkinannya. Ya. Asumsi yang kedua adalah apa? Melempar masalah, lempar batu sembunyi tangan. Artinya kalau dia punya suami, kalau dia punya istri, biar kami, orang tuanya atau anggota keluarganya, cuci tangan. Ya. Biar ada yang ngurus. Nah apalah mungkin ada yang mungkin dari keluarga yang berada, ekonominya cukup mampu, nanti kami yang berikan uang, cukupi. Yang penting pokoknya bukan kami yang ngurus, biar suaminya atau istrinya. Yang notabene yang saya dapati akhirnya berujung perceraian. Nikah 2 bulan, 3 bulan, bercerai. Dan makin terpuruk, apalagi kasihan kalau ada anak. Anak dengan memiliki ayah, ibu, atau papa, mama yang gangguan jiwa dan terpisah. Jadi anak yang tertolak, ini memperbesar masalah sebenarnya. Kalau dinikahkan ya. Jadi apa Pak yang sebenarnya perlu dilakukan oleh keluarga? Dalam hal ini, keluarga perlu mengenali kalau anggota keluarganya ini menarik diri, tidak ada relasi, tidak ada kontak, ya bahkan dia mengalami tekanan hidup dan terlihat ya dari wajah yang murung, rona muka yang murung mengunci di kamar. Ini tandanya yang tidak sehat. Jadi biasanya gangguan-gangguan jiwa umumnya diawali dengan penarikan diri secara sosial, withdrawal dalam bahasa Inggrisnya, mengalami pengisolasian diri. Nah ini sudah tanda yang tidak sehat. Ditambah nanti yang akan bergerak mulai meracau, artinya dia mengalami halusinasi. Halusinasi ini Bu Stella ada 2 kan ya, pendengaran dan penglihatan, visual dan auditori. Artinya melihat hal-hal yang tidak ada, tapi dia memang melihat, tapi gangguan persepsi. Atau dia mendengar bunyi atau suara yang tidak ada, tapi dia merasa mendengar, sehingga dia akhirnya mulai ngomong. Dia berusaha ngomong sendiri. Dalam persepsinya, si penderita ini, dia memang ngomong dengan suara yang memang terdengar di telinganya. Buat kita memang nggak mendengar. Jadi dia bukan ngomong sendiri dalam persepsinya dia. Nah ini sudah level yang boleh katakan level yang kedua kalau saya memberikan gambaran sederhana. Nah hal-hal seperti ini, tolong anggota keluarganya mulai cari pertolongan, jangan ke dukun gitu ya. Jangan paranormal, datanglah ke konselor, psikolog atau psikiater. Jadi sejak dini langsung dikonsultasikan begitu Betul. Pak? Jadi ketika ada anggota keluarga yang menarik diri, murung di kamar, seperti itu ya, dan itu berlama-lama, sekian minggu, bulan bahkan, jangan biarkan. Ini bibit-bibit awal, lahan subur untuk gangguan jiwa. Jadi carilah pertolongan kepada hamba Tuhan, kerohaniwan, kepada konselor, psikolog untuk menengahi apa yang perlu kami lakukan untuk menolong anggota keluarga kami yang demikian ini. Apakah ada tanda-tanda yang mereka perlu kenali lagi Pak untuk mengetahui oh ini sepertinya keluarga saya mengalami gangguan jiwa? Jadi dalam hal ini memang biasanya berkembang kepada kelumpuhan hidup ya Bu Stella. Jadi artinya dia mulai tidak bisa lagi beraktivitas normal, yang sekolah mulai menarik diri, ya bolos, mulai sulit untuk belajar, konsentrasi, mulai sulit untuk mandi, sulit untuk makan, sulit untuk bertanggung jawab untuk hal-hal dasar, pemeliharaan dasar kehidupan dia, ya makan, minum, mandi, membersihkan diri pun mulai kesulitan. Seperti itu, dalam bekerja juga mengalami disorientasi, artinya kesulitan konsentrasi, mengalami mungkin juga dalam bentuknya serangan-serangan panik, rasa terkejut, tertekan, yang setelah dicek medis memang tidak ada alasannya. Nah ini biasanya kan ada sebab akibat.
ada awalannya. Maka sejak dini janganlah malu untuk konseling. Jadi ini seperti ada alarm ya Pak, bahwa wah ini perlu ditangani begitu. Betul. Jadi sedini mungkin datanglah ke konselor. Jadi karena konseling itu sebagai gaya hidup. Sebagaimana kan kita mengenal ya Bu Stella, kalau kita mulai murus-murus, mulai flu, pilek, batuk yang tidak berkesudahan, kita kan tidak malu kan ke dokter, ke puskesmas, ke dokter praktek pribadi atau ke poliklinik. Kenapa enggak? Konseling pun ya seperti itu normalnya orang yang sehat. Malah kalau kita mengidar, maaf, itu tandanya kita tidak sehat sebenarnya. Jadi terbalik gitu ya Pak ya? Iya. Pak Sindu, selain perlu dikenali tanda-tandanya, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga setelah misalnya sudah ke konselor, mereka sudah tahu begitu? Iya, jadi nanti kan konselor yang terdidik ya, tentunya ini yang saya maksud itu bukan konselor-konseloran ya, bukan konselor awam. Mungkin awalnya konselor awam, tapi setelah dia kok rasanya kurang kompeten, nggak apa-apa kita ke konselor yang punya pendidikan formal ya, minimal S1, S2, itu sangat butuh kita pendapat ahli atau ke psikolog, psikiater. Nah, nanti mereka yang akan mengerti dan mungkin mereka nantinya akan ada bentuknya mungkin bisa rawat jalan oleh psikiater. Jadi bedanya saya mungkin juga memperjelas psikolog dan psikiater. Kalau psikiater itu dokter dan mengambil spesialisasi psikiatri atau kejiwaan, mereka berhak memberi obat. Psikolog dari pendidikan psikologi, mereka menolong konseling, tapi tidak bisa dan tidak berhak memberi obat. Jadi biasanya kerjasama. Psikiater biasanya, maaf saya katakan, jarang yang mau memberi konseling. Jadi mereka pendekatannya lebih medis, ketemu 5-10 menit hanya untuk obat. Jadi benar-benar seperti dokter. Ya memang situasinya dokter, jadi memang kerjasama. Jadi ke psikiater oke, tapi silakan keluarga membawa anggota keluarga yang mengalami ditengah gangguan jiwa ini juga untuk ke psikolog atau konselor untuk saling melengkapi visi proses psikoterapi atau konselingnya. Jadi bisa untuk memang tidak perlu seperti penanganannya itu melalui rawat jalan. Apakah perlu juga rawat inap gitu Pak, seperti rehabilitasi begitu? Iya, jadi memang benar. Yang pertama Bu Stella itu rawat jalan ya. Jadi ini obat psikiater didukung profesional konseling. Nah, di dalam rawat jalan ini silakan ikuti aturannya. Jadi kan ada obat yang diminum. Ya dipenuhi. Kalau misalnya obat rawat jalan itu, Bu Stella, kerasa aduh kok ngantuk ya, kok susah beraktivitas, badan kaku, nggak bisa mikir. Ya, omongkan ke psikiater, ke dokter medis ini. Hati-hati, yang saya cukup mudah bertemu dengan keluarga-keluarga atau pasien-pasien yang menjadi dokter bagi dirinya sendiri. Artinya apa, Bu Stella? Mengurangi obatnya, dipotes, dipecah, ambil separuhnya aja, atau nggak mau diminum obatnya. Kalau kamu baru minum, nah ini namanya malpraktek. Dan bisa memperparah kondisi jiwa keluarga kita atau pasien yang seharusnya, atau mungkin diri kita yang pasien, yang seharusnya memang butuh obat medis yang sifatnya teratur. Jadi apapun, silakan kembalikan, tanyakan kepada psikiater atau dokter yang memberi obat medis kita. Jadi keluarga dan pasien pun perlu yang namanya percaya pada resep yang diberikan oleh dokter atau psikiater itu. Betul. Jadi kembali kalau nggak seret karena ada efek-efek kok yang mengganggu diri kita yang pasien atau anggota keluarga kita yang pasien itu, silakan kembali ke psikiater atau ke dokter medis itu untuk dikonsultasikan. Dok, ya kok ini begini ya, saya kok terganggu. Atau mungkin dok, anggota keluarga ini kok jadi terganggu seperti ini, dia ingin beraktivitas kok jadinya seperti lumpuh, nggak mampu beraktivitas. Apakah bisa dikurangi dok dosisnya, atau mungkin perlu ganti resep obat yang lain. Jadi itu kewenangannya dokter medis atau psikiater. Oke. Itu kan untuk rawat jalan Pak. Kalau untuk rawat inap? Jadi untuk rawat inap memang begini. Nanti psikolog atau terutama psikiater ini yang akan bisa menentukan sejauh mana butuh rawat inap. Oh ya. Kalau butuh rawat inap, ya ikutilah rawat inap. Tapi mungkin kan ada juga keluarga yang merasa tidak mampu untuk mengurus, jadi mereka perlu untuk dibawa ke rehab begitu. Betul. Jadi juga bisa melihat kok kita kondisi rawat jalan pun tapi kita kewalahan ya, karena misalnya begini, sekian pasien itu menyangkal, enggak kok aku sehat. Siapa yang ngomong aku bermasalah? Itu yang masalah itu orang tuaku, itu yang masalah suamiku, itu istriku, itu anakku.
Mereka yang membuat. Jadi mereka yang sesungguhnya pasien menyangkal diri bahwa dia butuh obat, nggak mau minum obat. Lah keluarga kewalahan, gimana? Dicampur makan, dicampur minum, mereka kadang tahu, atau saking paranoid, apapun nggak mau dimakan dari keluarganya. Ya makanya ini pun yang mestinya rawat jalan lebih baik naik level rawat inap. Kalau rawat inap ini apakah perlu ada kriteria di mana akhirnya keluarga bisa memilih tempat rehab yang baik? Betul. Jadi untuk rawat inap pertimbangkan, lihatlah kondisi fisik bangunan dan fasilitas secara fisik. Apakah cukup memadai satu kamar untuk berapa pasien? Dibedakan tidak kamarnya, salnya laki-laki dan perempuan, pasien laki-laki dan perempuan, kondisinya cukup bersih tidak, kamar mandi, dan fasilitas fisiknya cukup memadai tidak. Itu kita salah satu yang bisa kita pertimbangkan. Kemudian ada apa lagi Pak yang perlu dipertimbangkan? Yang kedua, untuk memilih tempat rehabilitasi gangguan jiwa, yaitu bagaimana dengan ketersediaan layanan dokter medis, psikiater, dan psikolog atau konselor. Ada tidak? Jadi dokter medis ini umumnya menangani aspek kesehatan secara umum. Kalau dia mengalami misalnya diare, dia mengalami gangguan penglihatan, nah ini dokter medis biasanya menangani. Kalau psikiater lebih ke aspek gangguan jiwanya, dan psikolog itu untuk assessment, biasanya psikotes untuk memantau perkembangannya ataupun konsultasi. Ada tidak? Jadi yang baik itu yang ada begitu. Betul. Ya Pak? Jadi biasanya tempat-tempat rehab swasta mereka nggak punya dokter, psikiater, psikolog yang tinggal di tempat, tetapi lebih ke kerjasama. Jadi kunjungan, misalnya sebulan sekali, sebulan 2 kali, mereka kunjungan teratur, visitor gitu ya. Kunjungan teratur, jadi biasanya tempat-tempat rehab ini sudah ada kerjasama, atau kerjasama dengan rumah sakit terdekat. Jadi kalau ada gangguan-gangguan fisik non-psikiatrik, mereka ke polinya, atau bisa rawat inap dengan cepat proses administrasinya. Berarti juga dibutuhkan staff yang sehari-hari pun memang terlatih untuk mengetahui hal-hal mendadak seperti ini ya Pak? Ya, jadi kita bisa mengecek tepat yang disampaikan Bu Stella tentang kompetensi dari staff-staffnya. Staff-staffnya gimana? Pendidikan dasarnya apa? Mengerti tidak? Jadi staf lapangannya, latar pendidikannya seperti apa? Dan juga kita perlu ngecek ini Bu Stella, rasio, angka perbandingan antara staf lapangan dan pasien. Jadi yang sehat ya paling tidak mestinya 1:10 lah, itu angka toleransi ya. Kalau yang bagus ya 1:5 ya. Artinya ada 1 staf lapangan itu mendampingi 5 pasien. Tapi itu mungkin angka yang sangat ideal. Kalau itu diperlakukan, harganya tinggi sekali tentunya. Hanya orang tertentu yang bisa membayar biaya rehab yang demikian ya. Mungkin 1:10 lah masih oke. Tapi kalau 1:20 hati-hati. Ini indikasi yang tidak bagus. Berarti dia lebih tempat rehab itu seperti sekali lagi peternakan ayam, kandang aja. Orang-orang dikandangkan, ayo makan, ayo minum obat. Tapi relasi antar staf lapangan dengan pasien ini tidak ada, hanya cuma penjaga semata. Nah ini tempat rehab yang buat saya sebaiknya dihindari. Karena kembali kita bukan sekedar rehab gangguan jiwa ini masalah medis soal makan, minum, tidur, tapi butuh relasi, bahkan butuh konseling, butuh psikoterapi kelompok. Jadi memang keluarga perlu survei terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan anggota keluarganya dibawa ke rehab tertentu. Betul. Jadi begini, muncullah Bu Stella, kita senang satu sisi ya, gereja atau pelayanan rohani, pelayanan Kristen ini banyak mengembangkan pusat-pusat rehab swasta. Satu rumah karena punya hati, bagus. Tapi ingat, tidak cukup hanya doa, tidak cukup hanya masalah ibadah, pemahaman Alkitab. Jadi beberapa keluarga ini muncul, atau mungkin pendeta-pendeta pun berpikir, oh gangguan jiwa itu hanya soal masalah iman. Kalau dititipkan sekolah Alkitab, sembuh gangguan jiwanya. Kalau rajin didoakan, bahkan doa pelepasan dengan minyak urapan, sembuh. Lain, ini bukan masalah spiritual semata. Lebih banyak akhirnya masalah medis dan psikis. Dan ini butuh lagi obat, butuh konseling mendalam.
dari orang yang ahli, atau terutama juga itu medis kalau sudah gangguan jiwa berat ya, ataupun ringan. Nah ini maka kelengkapan itu harus ada. Jadi walaupun labelnya Kristen, tapi pertanggungjawaban medis, psikiatrinya harus tetap ada. Mungkin juga perlu ada program-program lain di rehab ini ya. Jadi maksudnya para pasien tidak hanya sekedar bangun, makan, minum obat, lalu tidur lagi seperti itu, Pak. Benar. Jadi perlu aktivitas yang membangun rasa bermakna, hidupku bermakna, dan jangan lupa mens sana in corpore sano ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi ada olahraga paginya, voli, mungkin sepak bola sederhana, ya, games, permainan, kerajinan tangan, bermain musik, mungkin vokal group, termasuk aktivitas-aktivitas keterampilan kerja sederhana. Jadi membuat dia membangun kebermaknaan hidup. Bahwa dia di situ nggak sekedar bengong-bengong, tapi memang ada sesuatu yang dia bisa kerjakan. Ya, satu terakhir tentang tempat rehab, Bu Stella, perlu cek tempat itu punya nggak sejarah kekerasan. Misalnya ada pasien yang dihajar, dianiaya, ya maaf juga mungkin mengalami kekerasan seksual, hamil dulu, padahal tidak menikah kok hamil di tempat rehab itu. Dengan siapa ini? Sesama pasien atau dengan staf lapangannya? Nah ini perlu cek. Atau mati, mengalami kematian yang tidak wajar, perlu dicek. Kalau punya sejarah itu sebenarnya hindari, jangan ditaruh di tempat rehab yang seperti itu. Dari mana Pak kita bisa mendapatkan informasi itu? Nah, mungkin kita kenal dari anggota keluarga pasien yang lain, kita cek. Atau mungkin kita mendengar dari orang-orang lain, dari masyarakat sekitar. Nah, itu kita perlu mencari pendapat kedua atau ketiga. Seperti itu. Dalam hal ini, kalau kita ke tempat pusat konseling yang terdidik, kita akan mengenal pusat-pusat konseling yang memiliki konselor-konselor yang memang punya pendidikan formal. Mereka biasanya sudah punya daftar tempat rehab gangguan jiwa mana yang layak untuk dirujuk, layak menjadi pilihan, atau psikiater. Mereka sudah tahu. Jadi ada rekomendasi. Ya, betul. Selain kriteria tempat rehab yang baik yang keluarga perlu cermati, apakah ada hal lain yang perlu keluarga lakukan? Ya, keluarga sendiri, Bu Stella, perlu jalani terapi keluarga. Kenapa muncul gangguan jiwa itu? Memang sebagian faktor keturunan, Bu Stella. Jadi kita lihat sejarah, biasanya antara orang tua, kakek nenek, atau paman bibi ada juga sebagian ya. Memang faktor itu. Sebagian lain faktor psikososial, relasi keluarga yang tidak sehat. Nah ini butuh mengalami terapi keluarga. Jadi kalau dia pun dalam kondisi sekian bulan sudah membaik, kembali ke keluarga yang bermasalah, yang disfungsional, tambah lagi. Makanya keluarga perlu berani juga konseling atau psikoterapi bersama. Ada konselor, ada psikolog yang membantu menangani. Nah Pak, setelah misalnya pasien tersebut sudah selesai menjalani terapi di tempat rehabilitasi, apa yang mereka bisa lakukan? Ya, dalam hal ini biasanya ada tahap cuti ya. 1 hari, 2 hari pulang, didampingi mungkin oleh staf lapangan untuk penyesuaian adaptasi. Kembali lagi ke tempat rehab, salah 1 bulan kembali lagi 2 hari. Kalau kondisi mulai stabil, baru nantinya meninggalkan benar-benar tempat rehab dan kembali ke keluarga. Oh, jadi ada tahapannya ya Pak, tidak langsung sudah sembuh, sudah keluar gitu ya? Ya, itu kaget, dan mungkin keluarga juga nggak siap, kambuh. Karena ada tekanan jiwa yang muncul kembali. Maka juga dicek, apakah pasien ini sadar nggak bahwa dirinya memang mengalami gangguan jiwa dan kooperatif nggak untuk minum obat. Jadi kalau dia masih terus menyatakan, aku sehat, yang masalah itu keluargaku, dan setiap kali minum obat harus dipaksa oleh perawat bagian medis di tempat rehab, ini tandanya belum siap untuk pulang. Jadi harus ngaku dulu, saya orang sakit. Kalau ngaku diri sakit, dia akan mau minum obat dan mau menjalani proses rawat jalan. Jadi dari rawat inap turun derajatnya ke rawat jalan. Kembali ke rumah berarti tetap konsultasi dengan psikiater untuk tetap minum obat, dipantau, mungkin sebulan sekali ketemu untuk diperbarui resepnya. Dan tidak boleh putus obat atas kehendak sendiri seperti yang bagian awal saya jelaskan tadi, Bu Stella. Apakah memang pasien-pasien ini perlu minum obat seumur hidup? Sebagian iya. Sebagian iya. Jadi makanya dalam konteks ini, Bu Stella, penting keluarga perlu mau menerima perubahan kondisi pasien. Kalau dulu sehat, angkat beban barbel 20 kilo, oke.
Tapi setelah mengalami cedera otot, artinya apa? Yang maksimal 10 kilo, nggak bisa 20 kilo, sama. Dulu bisa menangani kerja, tanggung jawab ini dan itu. Tapi setelah mengalami gangguan jiwa, kemampuan dia untuk melakukan aktivitas jiwa, bekerja, studi, tidak bisa sama seperti dulu. Keluarga perlu mau menerima keterbatasan pasien ini. Atau ketika kita adalah pasien, mau menerima bahwa kita sudah menurun kapasitas jiwa kita. Sehingga kita nggak boleh kerja, melakukan aktivitas yang memforsir, melampaui batas. Kalau kita mengalami tekanan jiwa yang melampaui batas, kambuh lagi. Jadi memang perlu waspada seumur hidup begitu ya Pak? Ya, jadi lakukan aktivitas yang bermakna sebatas yang bisa dilakukan. Kalaupun bekerja, bukan lagi sebagai sosok guru ekonomi keluarga. Bekerja lebih supaya memberi, aku tuh punya makna, ada sesuatu yang aku hasilkan. Kalau tuh nggak bisa bekerja menghasilkan uang, dia punya aktivitas sosial, aktivitas bersih rumah dan sebagainya, dan tanggung jawab. Intinya dia bekerja untuk memberi makna. Inilah yang anggota keluarga perlu mau menerima. Tanpa itu menuntut kambuh lagi. Jadi kebermaknaan diri seseorang bukan karena apa yang dia hasilkan, tetapi memang karena dirinya sendiri bermakna. Betul. Apa yang menjadi landasan firman Tuhan kita pada hari ini? Saya bacakan Bu Stella dari Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Teks ini menjelaskan manusia adalah gambar Allah. Sekalipun kita sudah jatuh dalam dosa, maka setelah pun kita mengalami gangguan jiwa, kita tetap memiliki gambar Allah. Sekalipun gambar Allah yang rusak setelah kita jatuh dalam dosa, tapi dipulihkan di dalam nama Yesus. Artinya, mari hargai diri saat kita mengalami gangguan jiwa. Mari hargai anggota keluarga kita yang... Pak Sindu, para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang rehabilitasi gangguan jiwa. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silahkan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga